Assalamualaikum Kak Fahrul. Waalaikumsalam, Kak. Ya, baru Kak Fahrul ini yang hadir. Udah, Oke, Kak. iya, udah 6 menit ya dari waktu yang Iya. Aku dijadwalkan. tadi nggak lihat jam. Ini pun sambil jualan aku ya, Kak. Itu nih, Kak. Yuk, yuk, lanjut Kak, lanjut. Nah, jam jualan nih, Kak. Yuk, yuk. Lagi muat barang, Eh, jadi nggak lihat jam. Kok tiba-tiba ada jam 4 jam. Lewat ya. eh, jualan apa Kak? Nah ini, dagang apa Kak? Kusen, pintu, jendela, besi rakitan. Hmm, oh berarti panglong gitu ya? Iya, panggang. Ya, ya, ya. Di daerah mana tuh Kak? Dekat Marelan, Kak. Duh, di Medan posisi nih. Iya, dia perbatasan Marelan sama Ampera itu ya. Oh, ya, 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 ya. Jadi kakak pulang ngajar Pulang. langsung ke sana gitu ya? Yes, benar. Kalau nggak, Hmm. kalau masuk mari, mari. Kalau lagi bisa nggak kesini, nggak kesini. Kalau Kak Besok mungkin Parul bisa lagi. sendiri asli orang mana Kak? Aku lahirnya di Tembung, Kak. Hmm. Terus Bisa ke apa? Langkat? Hmm. Bos, bapak ini apa? Mamaku kerjanya di Wampu, bapakku kerjanya di Wampu. Oh, ya, 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 ya. Ini Kantor bisa. ada orang juga tercinta. Oh ya, Aku kasih kan sih, ngobrol. dokter nggak Oke, tahu, jadi lanjut, lanjut, sendirian lanjut. aja. Oke, lanjut, Nanti lanjut akan Kak. sendirian Lanjut. aja.
Halo, Assalamualaikum, Kak Bambang, Kak Ahmad. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Kak Ahmad dan Kak Bambang ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa, Kak Ahmad. Tadi yang sudah masuk duluan Kak Fahrul. Baik, Kakak, ini sudah hampir 15 menit ya dari waktu yang dijadwal. Jadi kita mulai saja Kak ya, sambil juga menunggu teman-teman kita yang belum hadir agar waktunya lebih efisien dan efektif. Baik Kakak, sebentar. Oke, baik Kakak, saya izin mulai ya Kak. Ini sudah 15 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik, seperti biasa Kak ya, untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera jika memungkinkan, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dari awal hingga akhir, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga Kak ya, mengenai modul keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini merupakan pertemuan terakhir di tatap maya untuk modul 2.1. Kemudian besok kita sudah berkegiatan untuk kegiatan luring yang akan kita laksanakan nanti selama 7 hari. Modul 2.1 ya, di pertemuan ketiga ini masih membahas mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi ini nanti di modul ini ya, kita akan mencoba mengkaitkan pelajaran pertama dan pelajaran kedua yang sudah kita pelajari ya kemarin, dan nanti di situ juga ada kegiatan diskusi, kemudian refleksi. Baik kakak-kakak sekalian ya, kita masuk ke slide yang berikutnya, pembelajaran 1 dan 2 mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2 JP selama 90 menit ya kakak-kakak ya. Sedikit saya menerangkan ya Kak ya, pembelajaran di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2 ya, dalam modul keterampilan mengajar PJOK yang efektif mencakup 2 topik utama ya, konsep keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi Kak, di modul 2.1 ini ya, itu di pelajaran pertamanya konsep keterampilan mengajar efektif, dan ya, di pelajaran kedua yaitu penyajian tugas gerak. Nah, di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2 ini berfokus pada ya, yang pertama itu ya, pembelajaran pertama. Bentar. Maaf ya kakak, ada suara kereta ya. Baik, di pembelajaran 1 ya, itu fokusnya mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif ya. Peserta memahami ya, ini kita ya, kita memahami dasar pengajaran efektif dalam PJOK.
Itu meliputi keterlibatan siswa, kemudian progres konten, dan peran kita sebagai fasilitator untuk mengadakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa kita. Kemudian juga ada metode ya, metodenya meliputi refleksi, kemudian praktik dengan tujuan ya mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa kita dan sekaligus melakukan analisis pengajaran berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu fokus di pembelajaran pertama mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, itu terkait dengan penyajian tugas geraknya ya, fokus pada strategi dalam menyajikan tugas gerak secara efektif ya, untuk tentunya menarik perhatian siswa kita dan mengelola kelas dengan baik. Nah, itu untuk fokus pada strategi di penyajian tugas gerak. Nah, termasuk juga ada teknik komunikasi ya Kak ya. Kemudian juga ada penggunaan isyarat pembelajaran, kemudian pengorganisasian konten yang tentunya supaya siswa kita dapat memahami tugas dengan lebih baik dan berpartisipasi aktif di dalam aktivitas pembelajarannya. Sebentar Kak. Sebentar Kak ya, ada tamu sebentar. Izin. Ini kalau di ruang tamu seperti ini ngejemnya. Oke. Sebentar Kakak. Ada tukang paket ini. Izin Kakak ya, sebentar ya. Baik, Kakak. Maaf, ada gangguan teknis. Ada tamu tadi. Baik. Nah, jadi tadi ya Kak ya, topik utama di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2 tadi sudah saya jelaskan Kak ya. Referensi lebih lanjutnya nanti kakak-kakak bisa melihat di modul yang sudah ada di LMS. Harapannya adalah modul-modul yang ada di LMS itu bisa kakak download ya, kakak simpan di laptop kakak. Jadi suatu saat nanti ketika ada penyegaran, misalnya kakak berminat jadi fasilitator, modul-modul itu bisa dipelajari kembali. Di itulah bahan-bahan bagi kita, baik menjadi peserta maupun juga jadi fasil, bahannya sama. Cuman penerapannya berbeda Kak ya, baik itu di peserta maupun di fasilitator. Baik, saya lanjut untuk slide-nya. Halo kakak-kakak ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak.
Nah, dalam kegiatan belajar berbasis kelompok nih Kak ya, ini kita juga pesertanya sedikit Kak ya. Jadi biasanya minimal satu kelompok 2 orang ya. Cuman ya inilah harapan dari pertemuan ini. Kalau bisa kita sebenarnya ada diskusi kelompok ya, di mana di situ di dalam diskusi itu ada tujuannya ya. Itu yang pertama, berbagi praktik yang terbaik, di mana kita berbagi cara-cara sukses yang telah kakak-kakak pernah lakukan ya dalam pengalamannya menyajikan tugas gerak kepada uh, anak muridnya, peserta didiknya di sekolah. Mungkin dari pengalaman itu ada yang pernah mempunyai ya strategi yang menarik ya, yang mampu uh, menarik minat perhatian siswa. Kemudian juga di antara kita-kita kakak-kakak sekalian ada yang menggunakan isyarat yang umum dan khusus kayak ya, khusus dalam artian yang efektif gitu, yang jelas, yang dapat dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian di antara kita-kita juga ada yang mampu atau memiliki kemampuan untuk mengorganisasi kelas dengan baik. Nah, itu yang diinginkan oleh diskusi kita sebenarnya. Jadi lebih banyak ke sharing-sharing terhadap praktik yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Nah, itu yang pertama tadi Kak ya. Tujuannya diskusi, berbagi praktik terbaik. Nah, kalau untuk yang kedua itu mengatasi tantangan umum. Nah, tentunya kita masing-masing mempunyai tantangan di sekolah kita masing-masing ya, dengan adanya diskusi yang melibatkan kakak-kakak tentunya ya, dengan masing-masing tantangan, tentunya itu menjadi menguatkan ya di antara kita-kita bagaimana kita bisa mengatasi tantangan nanti ke depannya gitu. Nah, misalnya kurangnya perhatian siswa, nah ini juga sering kita alami. Kemudian hambatan dalam berkomunikasi, nah itu juga kita sering alami di sekolah. Apalagi berbeda budaya nih, misalnya saya yang ini agak kebawa ke suku ya, misalnya Jawa gitu, kita di lingkungan yang berbeda suku, misalnya di lingkungan di sebentar ada yang mau bergabung, saya terima dulu. Ini Kak Saiful. Saya sapa dulu Kak Saiful. Assalamualaikum Kak, izin masuk Kak. Maaf terlambat. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa Kak, silakan ya. Ini izin Kak ya. Saya melanjutkan Kak ya untuk presentase slide ini ya. Ya Kak, makasih Kak. Ya, baik. Tadi saya lanjutkan Kak ya. Nah, jadi terkadang kita mengalami hambatan dalam komunikasi ya, apalagi perbedaan budaya ini. Misalnya berbeda suku, di mana anak-anak kita masih kental dengan bahasa daerahnya gitu. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi di sekolah dengan guru. Nah, jadi kita juga sebagai guru juga terkadang kewalahan ini untuk ini ada yang mau masuk kembali ya. Ini ada yang mau masuk sebentar. Kak Reni. Saya sapa dulu Kak Reni ya. Masih proses untuk masuk. Oke, udah masuk. Halo, Assalamualaikum Kak Reni. Waalaikumsalam Kak. Ya Kak, izin Kak ya, saya lanjut ya untuk presentasinya ya. Iya Kak. Ya, jadi kakak-kakak itu ya tadi, yang pertama tadi tujuan dari diskusi adalah berbagi praktik terbaik, kemudian kedua mengatasi tantangan umum, kemudian yang ketiga memperkaya metode pengajaran ya. Jadi
ada referensi dari pengalaman nyata dari kakak ya, kemudian kita berdiskusi, tentunya kita mempunyai sudut pandang yang baru nih, yang dapat meningkatkan kreativitas kita dalam menyajikan tugas gerak, menjadikan pelajaran lebih dinamis, kemudian interaktif, dan tentunya sesuai dengan karakter siswa. Nah, tentunya pendekatan ini akan membuat keterampilan kita ya dalam menjadikan tugas gerak yang efektif tadi. Nah, adapun contoh dari 3 tadi ya, berbagi praktik terbaik dalam diskusi kaitannya dengan penggunaan isyarat singkat dan jelas. Kita bisa menggunakan isyarat sederhana seperti lihat ke depan, itu kita isyaratkan ke siswa kita. Kemudian siswa kita merespon, langsung mereka melihat ke depan. Kemudian ada kaki ditekuk, kemudian siswa langsung melakukan tugas gerak kaki ditekuk. Nah, saat siswa mempraktikkan gerakan tersebut, tentunya siswa fokus pada instruksi dari kita ya. Kemudian dia mencoba untuk menyesuaikan instruksi isyarat tadi dengan tugas gerak yang dia lakukan. Nah, kemudian ada tugas yang bertahap ya, memecah gerakan kompleks yang kemarin sudah kita bahas sama-sama ya. Kita mengajarkan dari yang gerakan yang dasar ya, yang mudah, kemudian yang sedang, lalu ke yang sulit atau yang kompleks. Ini bisa dicontohkan misalnya passing passing dalam bola basket ya. Nah, menjadi tahap-tahap kecil. Nah, mulai dari posisi tangannya, kemudian kekuatan lemparannya, dan tentunya kita ajarkan yang lebih mudah terlebih dahulu. Ketika mereka sudah paham dengan yang dasar, yang mudah, baru lanjut ke tahap berikutnya. Itu terkaitannya dengan berbagi praktek terbaik kita. Nah, untuk yang kedua, mengatasi tantangan umum ya. Nah, kita jumpai di pembelajaran kita kurangnya perhatian siswa. Nah, kita bisa menetapkan ini ya, seperti peraturan-peraturan ya, memberikan isyarat non-verbal ya. Non-verbal berarti tidak dengan ini ya, suara. Jadi misalnya angkat tangan kan gitu ya. Nah, meminta perhatian sebelum memberikan instruksi. Jadi kita mengangkat tangan kita nih, ya kita memberikan isyarat tanpa bersuara. Tentunya murid kita ketika melihat kita mengangkat tangan, fokus mereka terarah ke kita. Kemudian ada alternatif yang lain ya, dengan cara meminta siswa untuk mendekat ke guru ya dalam kelompok yang kecil. Nah, di situ instruksi yang diberikan tentunya bisa seperti kalau yang non verbal ya, tadi angkat tangan, kemudian dengan melambaikan tangan ya ke arah kita, dan tentunya ketika anak-anak melihat itu mereka akan datang ke kita. Nah, itu yang dimaksud dengan isyarat. Isyarat kan ada dua, yang verbal dan non verbal. Nah, kemudian tantangan yang sering terjadi juga yaitu hambatan dalam berkomunikasi ya. Tentunya ketika kita sulit ya, tadi sudah saya katakan terkadang perbedaan budaya ya, bahasa ya, itu juga menjadi kendala ya. Saya juga mengalami itu ya ketika saya ditugaskan ke daerah yang budayanya berbeda dengan saya, terutama di bahasanya. Itu tentunya saya mencoba untuk beradaptasi dan memahami bahasa anak-anak, karena memang anak-anak lebih suka, lebih dominan berbahasa daerahnya. Nah, itu ada instruksi ataupun cara ya. Misalnya guru dapat memperagakan gerakan dengan lambat sambil memberikan isyarat. Nah, jadi ketika komunikasi itu menjadi hambatan, maka kita bisa menjelaskan ataupun menerangkannya itu pelan-pelan ya, step by step dengan sabar gitu, sampai dia mengerti dengan apa yang kita terangkan ya.
Nah, kemudian yang ketiga tadi memperkaya metode pengajaran ya. Jadi dari kakak-kakak sekalian tentunya ada pengalamannya mengajar dengan berbagai variasi teknik mengajar ya. Nah, itu tentunya memperkaya pengalaman kita atau pengetahuan kita dari kakak-kakak yang lain. Nah, jadi itulah tujuan diskusi pada pertemuan ketiga kita ini ya. Baik, saya lanjut Kak ya. Nah, untuk agenda kita pada sesi hari ini itu yang pertama ya, itu berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga, refleksi. Nah, yang dimaksud di sini ya, kakak-kakak ya. Yang pertama itu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, tujuannya di sini ya, kita mencari berbagai referensi tentang penyajian tugas gerak dari berbagai sumber ya, untuk memperkaya pemahaman kita. Nah, bisa mencangkup ya penelitian terbaru, artikel pendidikan jasmani, artikel pendidikan jasmani, video demonstrasi ataupun sumber-sumber belajar lainnya. Nah, jadi nanti di modul ini kita mencoba ada nanti tugas diskusi ya kakak ya. Kita mencoba untuk mencari informasi dari luar dikaitkan dengan materi kita di penyajian tugas gerak ini ya kakak-kakak. Nah, kemudian bisa dicontohkan ya mengenai berburu referensi penyajian tugas gerak ini ya. Kita dapat melakukan pencarian informasi ya secara online ya, atau bisa di perpustakaan ini kalau memungkinkan ini, dalam artian di luar dari diklat kita ini ya, kita dalam berburu referensi itu bisa itu tadi ke perpustakaan ya. Ya tujuannya macam-macam, apakah untuk menemukan metode penyajian tugas yang efektif ya. Nah, itu bisa kita lakukan aktivitasnya seperti itu untuk berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, hasil yang diharapkan ya tentunya kita dapat memperoleh ide-ide yang segar dan metode yang baru yang bisa kita adaptasikan ke dalam pembelajaran kepada anak-anak ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Nah, itu kaitannya ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua ya, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, tujuannya di sini ya, kita saling berbagi hasil referensi yang kita temukan ya, yang kita dapatkan dari baik itu pengalaman kita maupun kita juga pernah belajar mencarinya secara online ataupun tadi ya di perpustakaan informasi terkait informasi tersebut. Nah, dengan mendiskusikannya ya, nah tentunya kita bisa mendapatkan umpan balik ya dari sesama kita ya, untuk memperkaya wawasan kita antara satu dengan yang lain. Nah, adapun contoh kegiatan yang bisa kita lakukan dalam hal berbagi referensi penyajian tugas gerak ini, ya, dalam kelompok tentunya kita nanti akan mempresentasikan ya referensi yang kita temukan dan kemudian kita jelaskan ya bagaimana teknik-teknik dalam tentunya dalam tema modul ini ya, penyajian tugas gerak, isyarat-isyarat ya, penahapan kegiatan. Nah, ada kaitannya ke situ. Nanti ada di slide berikutnya nanti untuk tugas kakak-kakak yang akan kakak lakukan. Ada nanti kita mengisi LK kayak semalam ya, kita mengisi LK. Nah, kemudian yang di bagian refleksinya ya kakak-kakak ya, tujuannya ya kita bisa merenungkan ya seberapa efektif penyajian tugas gerak yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing ya. Jadi bahan renungan kita nih, refleksi ini sebagai bahan renungan kita. Nah, refleksi ini tujuannya juga ya dapat
mengetahui kekuatan dan kelemahan kita ya, di mana apakah sudah cocok metode-metode mengajar yang kita lakukan di sekolah ya. Jadi dengan adanya sharing-sharing dengan sesama peserta ataupun kakak-kakak sekalian nanti tentunya akan menemukan metode yang tepat untuk mewujudkan tujuan pembelajarannya. Adapun contoh kegiatan dari refleksi ini ya, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ya. Contohnya misalnya pada saat ini ya, di dalam pembelajaran nih, dengan siswa. Sesama kita nih ya, ini ceritanya diskusi kita nih sesama peserta. Jadi ada pertanyaan refleksi seperti ini. Apakah siswa terlihat lebih tertarik dan aktif ketika selama ini kita melaksanakan pembelajaran? Nah, kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana siswa merespon tugas gerak yang telah kita sampaikan? Apa yang akan kita lakukan ya di dalam kesempatan yang lain atau kesempatan berikutnya ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan kita. Jadi seperti itu kakak-kakak ya. Jadi hasil yang diharapkan dari refleksi ini ya, kita memiliki pemahaman yang lebih tentang teknik-teknik penyajian ya maupun strategi dalam pembelajaran PJOK kita. Baik kakak, mungkin saya udah panjang lebar juga ya mengenai agenda kita hari ini. Ini slide-nya nggak banyak ini kakak, sampai 23 saya rasa. Nggak banyak, biasanya kan sampai 40-an ya. 3 JP ini, 2 JP kita hanya berdiskusi aja. Baik kakak masih aman ya di di laptop masing-masing ya kak ya. Baik, kita mencoba untuk mereview singkat materi P1 dan P2, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Sebentar. Baik, berburu referensi penyajian tugas gerak ya kakak. Nah ini kita akan mengerjakan LK ini kakak. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kita ada berapa orang ya? Ada 6 atau ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, kurang 1. Kita padakan jadi 2 kelompok aja. Bagaimana kakak? Bisa ya? Ada yang 3, ada yang 2 ya. Kak Saiful bagaimana? Bisa Setuju ya? Kak. Setuju, oke. Jadi nanti akan saya bagikan kelompok. Kemudian kakak akan masuk ke breakout room ya. Ada breakout room nanti saya masukkan atau nanti ada yang masuk ke room lain di mana di situ ada kelompoknya. Jadi nanti saling berdiskusi dan linknya nanti saya bagikan. Oke. Saya bagikan dulu lah linknya di di WA grup. Kakak bisa lihat di WA grup ya. Sebentar saya bagikan. Belum muncul ini LK-nya. Bentar. Sebentar kakak. Saya share dulu untuk LK-nya. Macet.
Bentar, Kak ya. Saya bagi kelompok aja ya, Kak ya. Kak Bambang dengan Kak Fahrul dan Kak Reni itu kelompok satu, kelompok dua Kak Saiful dan Kak Ahmad Rizal ya. Eh, Sebentar Kak. Ini untuk LK-nya. Hanya bisa, nggak bisa ini. Kenapa ya? Ntar ya Kakak. Aduh, terganggu jadinya Anda. Kamu buat ulang kayak jadi. Bentar. Kak Farul di breakout 1 ya, sudah masuk ya. Kak Bambang, oke. Ya, Kak Farul keluar lagi, Kak Farul ya. Kak Oh iya, Kak, Bambang, coba undang lagi, Kak. ya. Sebentar, Kak Farul. Ini Kak Bambang sudah masuk.
Loh kok nggak ada ini Bang? Mana nih orangnya nih? Loh. Oh ini Kak. Ini, halo Kak Ahmad. Ah, Ya Kak. udah, Kak Ahmad udah. Ini ada Kak Reni. Itu Kak Bambang masih di di room 1 itu Kak Bambang, Kak Roji. Kak Saipul masih di room 2. Kayaknya mereka belum move on dari room-room yang itu, Kak. Tadi saya tengok Kak Bambang udah balik ke room utama, tapi kok balik lagi dia ke room 1. Ini Kak Saipul udah keluar. Ini tinggal Kak Bambang ini sama Kak Roji. Masih di room 1 orang itu. Halo. Aduh. Oh malah keluar Kak Saipul. Iya. Masih bingung teman-teman yang lain. Ini baru 3. Kak Saipul masih keluar deh ini. Ini ya oke. Kak Saipul. Cari-cari kok keluar masuk. Udah di room utama. Salah gabung Iya. lagi. Ini saya masuk dulu ke ini nih. Kak Bambang ini. Ya, mana Kak Bambang ini? Tadi udah saya suruh keluar, malah belum masuk. Oke, baik. Sambil nunggu Kak Bambang ya. Gimana dia ini? Kalau begitu menghemat waktu ini, kelompok 2 dulu ya, Kak Saipul ya, Kak Rijal, Kak Ahmad Rijal, bisa? Bisa Kak. Kak Ahmad sama Kak Saipul nggak pakai ini ya, nggak pakai laptop ya? Enggak Kak. Kalau gitu saya bantu dari saya ya, share screen-nya ya. Oke? Oh iya Kak. Nanti tinggal kakak baca, kalau kakak bilang, Kak, ke bawah sedikit, gitu, nanti saya ke bawahkan. Lah, kemana Kak Bambang keluar lagi dia? Oke, sebentar. Saya share screen kan dulu. Bentar. Agak lambat. Oke, ini dia. Sebentar. Oke, ini dia. Sudah muncul share screen-nya? Sudah ya? Sudah Kak. Oke, saya arahkan ke kelompok 2-nya. Ini karena Kak Ahmad sama Kak Saipul nggak pakai laptop. Oke, cukup. Ini ya. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk mencoba
mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kakak kelompok 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Ahmad Rizal Poji. Yang kedua, Saiful Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu meliputi menetapkan tanda atau prosedur itu meliputi menggunakan fluid untuk mengumpulkan siswa di tengah lapangan dan memulai aktivitas. Selanjutnya yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan dalam pembelajaran menyesuaikan kegiatan di area yang tidak terlalu luas agar siswa tetap fokus dan tidak terlalu terpencar. Selanjutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu meliputi memastikan tidak ada siswa yang terhalang pandangan ketika guru memberikan instruksi. Misalnya dengan memposisikan mereka dalam formasi setengah lingkaran. Selanjutnya yang D, penggunaan waktu yang efisien. Menggunakan jeda singkat antar latihan untuk memberikan umpan balik tanpa mengganggu alur aktivitas. Dan saya menjelaskan selanjutnya yang menjelaskan yaitu Kak Saiful. Kak Saiful, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Ahmad sudah memaparkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 2 yaitu tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Adapun aspek dan organisasi penugasan yaitu tentang keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Dribbling dalam permainan bola basket. Adapun tentang dribbling permainan bola basket, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu demonstrasi teknik dribbling dengan tangan kanan, lalu latihan dribbling statis berdiri di tempat, dan latihan dribbling dinamis bergerak maju. Adapun isyarat kuis pembelajaran tentang keterampilan gerak yang diajarkan yaitu tentang dribbling dalam permainan bola basket, yaitu dengan isyarat yang bisa digunakan dengan tekan bola untuk menjaga kontrol bola, lalu mata ke depan agar siswa tetap waspada terhadap posisi lapangan. Dan selanjutnya Selesai Kak Saiful. ya Kak, itulah pemaparan dari kami kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Saiful dan Kak Ahmad dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan mengenai penyajian tugas gerak ya, di mana tadi sudah kita simak bersama-sama mulai dari ini materinya kalau mendapatkan perhatian dari peserta didik ya, tadi mulai dari menetapkan tanda prosedurnya menggunakan fluid, kemudian mengatasi faktor lingkungannya dengan menyesuaikan kegiatan di area yang tidak terlalu luas ya, siswa tetap fokus tidak terpencar. Jadi kondisinya lapangan yang tidak luas, kemudian di bagian C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu dengan cara memposisikan mereka dalam formasi setengah lingkaran. Jadi memakai formasi setengah lingkaran. Untuk penggunaan waktu yang efisien ya, itu dengan umpan balik
ya menggunakan jeda singkat itu dengan memberikan umpan balik. Oke, ini saya singkat aja tadi untuk menjelaskan dari kelompok 1 kira-kira ada yang mau menanggapi atau mau sharing-sharing terkait dengan dari kelompok 2, ada kakak-kakak sekalian? Ada? Baik, saya lanjutkan ya, Kak ya. Ini nggak muncul ya, share screen-nya ya. Betul ya, kakak-kakak? Nggak muncul ya? Muncul Kak, tapi Oh, muncul. belum, Ya, nggak bisa Kakak naikkan sedikit. bisa. Nah, Betul Kak, muncul. muncul ya. Ada dari kelompok 1 yang mau menanggapi terkait dengan diskusi dari kelompok 2? Ada? Kak Bambang, Kak Fahrul, Kak Reni. Nah, jadi untuk keterampilan gerak yang diajarkan ini terkait dengan materi bola voli ya kakak ya. Itu teknik dasarnya yang mendribble. Kemudian kalau urutan yang dilakukan ya mulai dari guru mendemonstrasikan teknik dribble dengan tangan kanan ya. Jadi guru pertama dia mengajarkan kepada muridnya teknik dribble dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah latihan dribble statis berdiri di tempat ya. Dan siswa-siswa melakukan tugas geraknya latihan dribble statis ya, berdiri di tempat. Kemudian dilanjutkan dengan latihan dribble dinamis bergerak maju. Nah, untuk isyaratnya ya, untuk keterampilan geraknya dribble dalam bola basket. Nah, isyaratnya ada kata-kata tekan bola, itu ucapan ya. Itu untuk tujuannya adalah memberi arahan kepada siswa untuk menjaga kontrol bolanya. Jadi tekan bolanya seperti itu. Kemudian ada mata ke depan. Ini tujuannya siswa, guru menginstruksikan kepada siswa ya agar tetap waspada terhadap posisi lapangan. Nah, itu bentuk-bentuk isyarat. Oke, baik. Nah, dari kelompok 1 nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, silakan Kak Ahmad tutup. Tadi yang buka Kak Ahmad ya. Nah, silakan Kak Ahmad tutup untuk diskusi kelompok 2. Silakan Kak Ahmad. Ya. Terima kasih. Hasil dari diskusi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kelompok 2. Lanjut. Sekarang Ketua kelas kelompok 1 dipersilakan. Kak Bambang atau Kak Faru silakan untuk kelompok 1 untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa yang membuka silakan. Oke, Kak Bambang sudah muncul. Oke, sudah tampak slide-nya. Assalamualaikum mana nih? Bisa Kak Bambang? Atau saya bantu kayak kelompok 2? Bisa? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa lihat ke ini deh Kak. Iya, gitu Kak. Nggak bisa lihat ke ini deh 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 Kak. Nggak bisa li
Dia kalau mau digerakkan kursornya ke atas, ke bawah, atau samping ke kanan, jadi kakak stay-nya di word kakak gitu. Kalaupun sesekali. Assalamualaikum. Kita mulai ya, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam diskusi ini akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 1, nama anggota ada Reni Gita, Parul, dan Bambang. Yang pertama di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kita dibagi beberapa bagian, yaitu A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu menggunakan tanda non-verbal seperti tepuk tangan untuk memulai dan mengakhiri aktivitas. Siswa dilatih merespon dengan segera menghentikan aktivitas dan menghentikan guru saat tanda diberikan. Selanjutnya B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu diantaranya yaitu mengatur posisi siswa sehingga mereka berhadapan dengan guru dan menjauhkan objek-objek yang dapat mengalihkan perhatian seperti bola dan raket ketika instruksi diberikan. Berikutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di antaranya yaitu menggunakan posisi yang strategis di lapangan, menghadap seluruh siswa dan memastikan semua siswa dalam jangkauan suara, meminta siswa untuk mendekat jika instruksi panjang dan detail. Berikutnya D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu memberikan instruksi singkat dan langsung pada intinya tanpa kalimat yang berbelit, terutama saat mengajar siswa kelas bawah yang rentan perhatiannya lebih pendek. Selanjutnya, tahapan yang berikutnya yaitu nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini kita bagi menjadi beberapa keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. 1, passing dalam bola voli. Ya, urutan dalam pengajarannya kita mendemonstrasikan gerakan passing dengan posisi tangan yang benar. Berikutnya, latihan posisi tangan dan kaki secara individual dan dilanjutkan dengan latihan passing berpasang-pasangan. Berikutnya yaitu isyarat dalam pembelajaran. Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan dan isyarat yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu passing dalam bola voli. Isyarat yang bisa digunakan yaitu tangan lurus untuk menjaga posisi tangan saat melakukan passing. Berikutnya, lihat bola untuk membantu siswa fokus pada pergerakan bola dan menghindari kesalahan posisi. Itulah hasil dari diskusi kelompok 1 yang bisa kami laporkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih tepuk tangan sama Kak Reni. Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 1, Kak Bambang. Ini sudah jam 4:04 ya. Kita pada-padakan aja ya, karena di akhirnya refleksi saja. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi terkait tadi pembahasan dari kelompok 1. Di mana di situ sebentar saya review dulu ya. Tadi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik ya,
menetapkan tandanya berupa non-verbal, yaitu tepuk tangan ya, untuk memulai dan mengakhiri aktivitas. Jadi bentuk tandanya tanda non-verbal ya, tepuk tangan. Jadi mau memulai tepuk tangan gurunya. Nah, itu tandanya pelajarannya akan dimulai. Kemudian pada saat mau akhir, si guru tadi melakukan tepuk tangan kembali. Itu menandakan bahwasannya pembelajarannya akan berakhir. Dan itu tentunya sebelumnya murid-muridnya sudah mengetahui tanda seperti itu. Kemudian yang bagian B tadi sudah dijelaskan Kak Bambang ya, faktor lingkungan dalam pembelajarannya. Ini si guru tadi mengatur posisi siswa berhadapan dengan guru, menjauhkan objek-objek yang mengalihkan perhatian seperti bola dan raket ketika instruksi diberikan. Jadi sengaja nih gurunya mengatur posisi si murid tadi berhadapan dengan guru, karena sebelumnya si murid tadi teralih perhatiannya oleh ada bola dan ada raket di sekitar lapangan. Jadi cara si guru tadi mengalihkan perhatiannya adalah mengatur posisi siswa tersebut. Nah, di bagian C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, di sini guru mencoba untuk menggunakan posisi yang strategis di lapangan, menghadap seluruh siswa dan memastikan semua siswa dalam jangkauan suara. Jadi si guru tadi memastikan bahwasannya siswa tadi dapat mendengar dengan jelas suara dari gurunya tersebut ya. Kemudian untuk penggunaan waktu yang efisien, di sini si guru tadi menginstruksikannya secara singkat, langsung pada intinya, tidak berbelit-belit, terutama saat mengajar di kelas bawah ya. Jadi kalimatnya nggak berbelit-belit di penggunaan waktu yang efisien. Nah, untuk yang bagian keduanya menahapkan konten ya, ini untuk keterampilan geraknya passing dasar bola voli. Urutannya ada mendemonstrasikan latihan posisi tangan dan kaki, ada latihan passing berpasangan ya. Kemudian untuk isyaratnya passing dalam bola voli, ada isyarat atau clue-nya ya. Tangan lurus, jadi si guru tadi berteriak ya, instruksi verbalnya ya. Tangan lurus, itu maksudnya adalah untuk menjaga posisi tangan saat melakukan passing itu tetap stabil ya. Kemudian ada selanjutnya, lihat bola. Nah, itu ada instruksi dari guru ya, itu maksudnya adalah untuk membantu siswa fokus pada pergerakan bola dan menghindari kesalahan posisi. Oke, baik kakak, selesai untuk sesi diskusinya ya. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah berhasil mempresentasikan LK yang ditugaskan. Nah, ini saya coba buka dulu modulnya, ini tinggal sedikit lagi ya. Izin waktunya tambah sedikit ya kakak. Saya buka lagi LK-nya. LK-nya, ininya, slide-nya. Sebentar. Ya, sudah slide 9. Oke, ini sudah refleksi. Oke, nah ini izin kita lewatkan saja kak ya. Oke kakak-kakak, jadi kita pada-padakan saja untuk materi di pertemuan ketiga ini ya kakak-kakak ya. Jadi intinya adalah di pertemuan ketiga ini kita lebih banyak sharing dan berdiskusi terkait pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dan tujuannya setelah kita berdiskusi ini ada yang bertambah, yaitu ilmu kita yang maupun pemberian instruksi ya, ataupun isyarat-isyarat dalam pembelajaran kita. Baik kakak-kakak, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul 1.2 ini ataupun di luar modul ini, silakan kakak-kakak. Ada? Boleh nih, saya buka forumnya aja. Ini kan karena besok kita udah luring, kaitannya ke luring. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sekalian?
Kak Bambang, Kak Saiful. Oke, baik. Jadi untuk besok jangan lupa ya kakak-kakak ya, hadir kalau bisa lebih cepat hadirnya karena kegiatan kita kan dimulai di jam 1 ya. Jadi kalau bisa lebih awal 1 jam lebih awal ya, kalaupun 2 jam lebih awal itu lebih bagus ya. Karena kan di sana udah rame tentunya pihak panitianya. Karena nanti kita akan melakukan langkah-langkah seperti administrasi. Jadi yang kakak bawa surat izin atasan, kemudian juga fakta integritas ya, yang kemarin yang kakak upload gitu ya, filenya, dan itu dibawa nanti untuk didaftarkan kembali secara administrasi. Kemudian kalau untuk alat tulis, buku tulis, nggak usah ya kak ya, nanti udah disediakan di sana itu ada ATK-nya, laptop terutama laptop kak ya, kakak bawa laptop, nanti ada kaitannya, nanti ada persentase juga, ada membuka LMS ya. Nah, terus ya pakai data juga disediakan. Ya mana tahu ya di tempat di SMP 1 ya itu SMP 1 untuk yang kelompok kita untuk pembukaannya di SMK 1 ya. Mana tahu di sekolahnya tidak menyediakan jaringan internet, jadi kita pakai internet pribadi kita. Kemudian kalau untuk pakaian, semalam Kak Bambang ada menanyakan masalah pakaian. Untuk pembukaan ini silahkan ya, bebas rapi ya, santai rapi, yang sopan pakaiannya ya. Kalau pakai kaos olahraga mungkin boleh juga sih, tapi biasanya kan kita di pembukaan ini belum main di lapangan gitu ya. Jadi yang formal silakan ya, pakai pakaian yang formal, yang rapi, karena nanti kita akan bertemu dengan ya pejabat-pejabat kita ya, baik itu dari BBKP maupun dari Dinas Pendidikan. Jadi itu kakak-kakak, jadi besok sesinya hanya pembukaan saja. Setelah selesai pembukaan, mungkin adalah sedikit arahan nanti dari pihak panitia. Kemudian untuk jadwal belajarnya dimulai di esok hari, di hari Senin sampai dengan di hari Sabtu. Mungkin sementara ini itu yang bisa saya berikan terkait informasinya. Dari kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kak, Ya, untuk surat jalan dari kepala sekolah itu ya, memang harus dibawa gitu? iya kak, dibawa kak. Nanti itu yang dijadikan pegangan sama pihak admin Dinas Pendidikan, Kak Suci itu yang nanti yang akan mengelola itu gitu. Dan itu nanti Tanyakan aku gitu, maksudnya ngomong nggak ada. ya, Ini untuk ah, Kak, untuk yang kemarin mengundurkan diri, yang ya, tuh, ya, kayak mana besok datang juga gitu Kak? Ini Kak Rehulina bertanya ini. iya datang juga. Jadi kan itu sudah ada surat tugas yang turun ya dari dinas, di mana itu ada 84 ya pesertanya, dan itu diundang baik yang tidak aktif maupun yang aktif. Jadi yang tidak aktif Oh, juga mereka diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan luringnya. Jadi ya diusahakan hadir kak, karena biar sekalian juga nanti menegaskan posisi statusnya ya, mengundurkan diri. Jadi nanti pihak dinas akan mencoba bertanya kembali mulai dari alasan pengunduran dirinya kan gitu ya. Jadi nanti yang mengundurkan diri ini akan dibuat surat pernyataan mengundurkan diri, begitu juga dengan alasan mengundurkan dirinya gitu. Iya. Ada lagi Kak Reni? udah Kak, itu aja Kak. Kemudian Makasih kan, Kak. ya kemarin kan ada juga yang nanya, ada juga dari kelompok lain lah, dari pasien yang lain, ketika dia tidak aktif di awal, kemudian ketika luring dia mau lagi ikut untuk melanjutkan diklatnya. Nah itu kalau kan sudah saya bilang berulang-ulang, ya, kami Pasel ini mencoba untuk ini ya, menjalankan tupoksi kami dalam hal kelulusan dari peserta. Yang menjadi panduan kami adalah tatap muka, itu yang paling utama, absensinya ya. Itu kalau sudah 3 kali itu dinyatakan tidak ini ya, sudah tidak bisa melanjutkan.
Kalau untuk tugas-tugas yang terlambat ngirimkan tugas itu masih kami maklumi ya. Kemudian itu tadi karena kan yang di awal mengundurkan diri kan memang sudah terlalu lama ya tidak aktif kembali di LMS. Jadi karena nanti secara sistem pun udah terbaca ketidakaktifan mereka. Karena kakak-kakak itu kalau misalnya di LMS beraktivitas itu ada time spin-nya gitu kakak-kakak. Jadi terbaca itu berapa lama kakak beraktivitas di LMS itu terbaca semua gitu. Kemudian kakak melakukan diskusi itu terbaca semua di sistem. Nah dari sistemnya saja yang teman-teman kita yang dari awal sudah tidak aktif itu sudah gagal gitu kakak. Jadi memang sebenarnya yang paling utama adalah keaktifan di LMS itu gitu. Jadi sistem membaca itu gitu. Dengan kakak masuk ke ruang virtual ini itu sudah langsung masuk itu nama kakak di penyimpanan drive-nya. Di situ walaupun ada yang masuknya hanya 5 menit itu terbaca itu email kakak tuh langsung masuk ke drive. Jadi nanti admin BBGP ataupun dinas itu tinggal ngecek di situ aja gitu. Jadi itu kakak pertimbangannya. Ya kalaupun mau tetap melanjutkan ya bisa juga, tapi kan udah tahu ujungnya bakalan tidak lulus karena tes awal kemarin aja mereka tidak ikut kan gitu. Terkhusus di kelas 5 ini yang sudah mengundurkan diri kemarin itu langsung dinonaktifkan LMS-nya. Jadi walaupun nanti mereka ikut luring, mereka tidak bisa membuka LMS mereka gitu Kak. Jadi ya itu nantilah kalau untuk bagaimana nasib mereka itu saya sarankan langsung tanyakan saja sama pihak dinas dan ada nanti tim Monep BPGP. Jadi nanti bisa arahannya dari mereka. Kami yang fasilitator sebenarnya tugasnya aja mengajar saja. Kalau terkait administrasi kami tidak bisa memutuskannya secara langsung gitu kakak-kakak. Jadi perlu dipahami Kak ya. Jadi kami juga minta tolong sama kakak-kakak sekalian kalau ada terkait dengan izin tentang pengunduran diri atau apapun itu yang ke administrasi itu nanti bisa ditanyakan langsung oleh pihak dinas dan BBGP. Jadi tetap mereka yang pengambil keputusannya. Kalau kami pasien hanya tupoksi kami hanya mengajar. Jadi gitu ya Kak Reni. Jadi nanti bisa dijelaskan dengan temannya Kak Rehulina ya. Ya dengan Kak Rehulina kemarin di awal sempat komunikasi juga dengan Iya. saya. Iya, Kak. Iya ya. Jadi mereka tetap hadir tatap muka. Silahkan mengikuti dengan kakak-kakak yang aktif. Ya kita juga kasih kesempatan untuk ikut belajar ya. Kan nggak salah juga kalau mereka juga mau ikut belajar kegiatan seminggu itu nggak apa-apa. Oke, ada yang lain kakak sekalian? Ada Kak siapa? Jadi Ada? Kak, Ya, kayak saya surat jalannya di sekolah yang baru gimana bisa kan Kak? bisa aja Kak, bisa. Yang lama nggak kakak simpan? Surat yang lama. Ya. Di sekolah yang lama nggak disimpan. Oh gitu ya. Ya udah nanti